Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tasya Durasana dalam channel Spesiali 3. Kali ini saya ingin membahas tentang materi persatuan dan kesatuan, yaitu dengan materi PPKN. Indonesia adalah negaraku yang sangat kaya akan suku, budaya, ras, agama, etnis, adat istiadat. Makanya dari dulu Indonesia adalah negara yang sering dijajah. Sebab apa? Sebab Indonesia mempunyai sumber daya yang sangat banyak, serta Indonesia adalah negara yang kepulauan. Makanya dari itu banyak sekali komunis yang masuk ke Indonesia untuk merebut wilayah negara Indonesia. Pada saat Indonesia sedang dijajah, masyarakat Indonesia tentunya tokoh nasionalisme. Ia membangun semangat juang para rakyat Indonesia. Pemuda dari Sabang sampai Merauke itu menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia untuk melawan para penjajah. Makanya pada tanggal 28 Oktober 1928, khususnya para pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengucapkan ikrar janji Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka dari itu tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara suku, bangsa, ras, agama. Indonesia pada saat itu menjadi satu kesatuan. Nilai nasionalisme yang sangat tinggi serta toleransi yang sangat tinggi, begitu pula dengan semangat bela negaranya yang sangat tinggi. Maka dari itu Indonesia dapat merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi Indonesia dinyatakan sebagai negara yang bebas dari penjajah, bebas dari kesengsaraan. Itulah semangat nasionalisme para pejuang kita. Makanya dari itu kita Indonesia apabila ingin maju kita harus bersatu, harus damai, harus mengakui perbedaan antara suku, bangsa, dan agama, saling menghargai dan toleransi. Aku yakin Indonesia pasti bisa maju dengan adanya teknologi baru. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa memilah mana yang baik, mana yang benar untuk kelangsungan Indonesia lebih maju. Maka dari itu, dahulu Indonesia dapat merdeka karena apa? Karena semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Namun, Indonesiaku sekarang bukan Indonesia ini. Sebab apa? Sebab masyarakatnya yang heterogen. Karena kebanyakan keanekaragaman suku, ras, budaya, agama itu dapat memecah belah persatuan. Sebab timbulnya sikap etnonisme, timbulnya sikap egois, individualisme, yang terutama sikap etnonisme. Apa itu sikap etnonisme? Yaitu melebih-lebihkan suku bangsa, yang merasa bahwa, contohnya kayak aku dari suku Sunda. Aku mempertahankan bahwa suku Sunda ini adalah suku yang paling baik daripada suku yang lainnya. Maka dari itu timbullah perpecahan antara suku-suku lainnya yang menurutnya bahwa anggapan kita ini salah. Jadinya rakyat Indonesia ini sangat sekali sensitif adanya perbedaan. Yang kedua, teknologi globalisasi ini yang sangat benar-benar terjadi sampai sekarang. Rakyat Indonesia ini benar-benar terpengaruh oleh yang namanya teknologi
globalisasi. Akibatnya budaya luar yang masuk ke Indonesia, seperti contohnya gaya berpakaian rakyat Indonesia yang kini sudah kebarat-baratan, yang sudah tidak menutup aurat, itu benar-benar sudah sampai ke Indonesia, benar-benar sampai akarnya. Maka dari itu, nilai-nilai dari kebudayaan Indonesia ini sekarang semakin menipis. Nilai-nilai rasa kebudayaan Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia benar-benar sangat menipis. Sebab apa? Sebab kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Banyak rakyat Indonesia yang harusnya mendapatkan fasilitas itu, namun dia tidak mendapatkannya. Contohnya banyak yang di luar sana, khususnya di pedesaan, dia tidak mendapatkan fasilitas jalan jembatan yang baik. Maka dari itu Indonesia mempunyai kekurangan dan kemiskinan yang amat tinggi, serta kurangnya pendidikan. Makanya banyak sekali pengangguran di luar sana, yang akhirnya ekonomi pun makin krisis dan menyebabkan kriminalitas yang ada di Indonesia ini meningkat. Akibatnya itu Indonesia sangat terhambat untuk menjadi negara yang lebih maju. Maka dari itu kita, tentunya saya juga Tasya Nurasana sebagai penerus bangsa harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Harus bisa terus belajar agar bisa melanjutkan jasa-jasa para pahlawan kita, perjuangan para pahlawan kita. Sebagai pelajar kita harus bisa melanjutkan perjuangan itu dengan cara memajukan Indonesia yang lebih maju. Saya Tasya Nurasana dari kelas 11 IPS 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.